Assalamualaikum, hai Sobat Belajar, selamat datang di Chemistry Live Classes, ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan belajar kimia bersama. Dan materi kimia yang akan kita pelajari di episode Live Classes kali ini, itu adalah materi stoikiometri larutan. Nah, tapi kita nggak akan langsung masuk ke materi intinya. Kita akan bahas sedikit dulu nih mengenai pemurnian air depot isi ulang. Nah, seperti apa tuh? Yuk, kita bahas. Nah, jadi air yang berasal dari air tanah, pokoknya seluruh jenis air gitu ya yang ada di bumi gitu, terutamanya yang biasanya digunakan atau dikonsumsi untuk minum atau untuk mandi, untuk mencuci dan segala macamnya, itu kebanyakan berasal dari air tanah, itu kan ya. Nah, air yang berasal dari air tanah maupun sumber air lainnya ini biasanya masih memiliki tingkat kesadahan yang tinggi. Nah, apa itu kesadahan? Jadi ini air yang punya tingkat kesadahan yang tinggi bisa disebut sebagai air sadah. Nah, air sadah ini merupakan air yang memiliki kadar mineral yang sangat tinggi. Jadi belum bisa untuk langsung dikonsumsi. Karena kalau misalnya kita konsumsi air sadah, air yang punya kadar mineral yang sangat tinggi tadi, mineralnya ini bisa berupa ion Mg2+ atau Ca2+. Nah, tapi kadarnya itu sangat-sangat banyak, melebihi ambang yang dianjurkan gitu. Jadi kalau misalnya kita minum air sadah langsung, itu dapat berbahaya bagi kesehatan gitu. Nah, makanya diperlukan yang namanya proses pemurnian dari air itu untuk memisahkan mineral-mineral berlebih tadi supaya diperolehlah air dengan kadar mineral yang pas dan sesuai untuk diminum gitu. Nah, salah satunya proses pemurnian air ini terjadi pada yang namanya depot isi ulang atau air-air yang diisi ulang itu. Nah, itu proses pemurniannya adalah dengan menggunakan yang namanya resin, kation, dan juga anion. Jadi untuk menghilangkan kelebihan mineral-mineral yang ada dalam air tadi, itu dipakai resin, kation, anion yang bentuknya seperti ini nih, kayak seperti bulatan-bulatan kecil. Nah, itu tuh isinya adalah anion dan juga kation. Nah, sebelumnya Sobat Belajar mungkin sudah tidak asing ya dengan istilah kation dan juga anion. Jadi kalau misalnya kation itu kalau di kimianya kita sebut sebagai ion yang bermuatan positif, sedangkan anion itu adalah ion yang bermuatan negatif. Gitu kan ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kenapa butiran-butiran ini itu dapat memurnikan air tadi sehingga nanti diperoleh air yang dapat diminum yang biasanya memang digunakan oleh depot-depot isi ulang gitu. Nah, jadi caranya ini prinsipnya adalah berdasarkan prinsip reaksi pertukaran ion. Jadi tadi kation dan juga anion yang ada di dalam resin tadi itu berisi dengan kation dan juga anion yang nantinya dapat bertukar dengan ion-ion yang ada di dalam air sadah tadi. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Jadi nanti dia melakukan reaksi pertukaran ion dengan ion-ion yang terdapat dalam air yang berlebih tadi, sehingga nanti diperolehlah air yang murni gitu, air yang lebih bersih dan juga dapat dikonsumsi. Nah, misalnya seperti ini. Jadi resinnya itu dia misalnya berisi ion-ion, yaitu ada ion H+ dan juga ion OH-. Nah, sedangkan di dalam airnya itu terdapat ion, misalnya ada Mg2+ untuk kationnya, ada Ca2+, kemudian untuk anionnya ada Cl-, ada SO4 2-, yang dimana ion-ion ini tuh cukup berbahaya gitu kalau misalnya dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini kemudian karena tadi reaksinya prinsipnya adalah berdasarkan pertukaran ion tadi, nanti ion-ion yang ada di dalam air yang tidak diinginkan tadi akan bertukar dengan ion yang dimiliki oleh resin tadi, sehingga nanti H+ sama OH- yang dimiliki oleh resin tadi itu lepas dan nanti akan bergabung, partikel-partikelnya itu membentuk yang namanya ion air. Nah, nanti diperolehlah air yang lebih bersih gitu, yang nanti dapat dikonsumsi, diminum gitu. Nah, inilah prinsip dari pemurnian air
yang juga digunakan pada depot-depot isi ulang. Nah, tadi kan kita sudah membahas singkat gitu mengenai resin, kation, dan anion, bahwa ternyata prinsip dari pemurnian itu berdasarkan pertukaran ion. Nah, apa itu reaksi pertukaran ion? Kita akan bahas mengenai reaksi pertukaran ion itu di episode live classes kali ini. Jadi kalau sahabat belajar mau cari tahu lebih banyak lagi mengenai reaksi-reaksi tadi, tetap saksikan episode live classes kali ini, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, jadi tadi kita dari peristiwa yang tadi sudah kakak jelaskan ya, mengenai pemurnian air pada depot isi ulang. Nah, itu kan tadi kakak sebutkan sebelumnya bahwa pemurniannya itu didasarkan dari reaksi pertukaran ion. Nah, reaksi pertukaran ion itu erat kaitannya dengan yang namanya stoikiometri larutan, karena itu berlangsung di dalam suatu larutan reaksinya. Reaksi-reaksi yang berlangsung dalam suatu larutan. Nah, di sini kita hubungkan ke bentuk stoikiometri larutannya, dimana kalau stoikiometri, nah ini kan sebenarnya pembahasan mengenai stoikiometri sudah pernah sobat belajar pelajari gitu di kelas 10. Nah, ini adalah stoikiometri bisa kita bilang sebagai matematikanya kimia atau hitungan-hitungan dasar yang berkaitan dengan reaksi-reaksi kimia. Itu dibahas di dalam materi stoikiometri. Nah, kalau di sini maksudnya apa dari stoikiometri larutan? Ini maksudnya adalah kalau stoikiometrinya ini merupakan hubungan kuantitatif antara produk dan juga reaktan dalam suatu reaksi kimia. Jadi hubungan kuantitatif maksudnya itu adalah yang berhubungan dengan angka-angka, yang berhubungan dengan jumlah. Bisa itu jumlah partikelnya, bisa itu masanya, bisa itu volumenya. Nah, itu semua ditentukan dalam stoikiometrinya. Nah, di sini yang tadi dibahas mengenai hitungan-hitungan tadi itu adalah reaksi-reaksi kimia yang berlangsung di dalam larutan. Jadi kalau larutan dari pengertiannya ini adalah campuran homogen antara zat terlarut dan juga pelarut. Jadi ada zat terlarut dan juga pelarut, yang mana nanti zat terlarutnya ini akan zat-zat yang dilarutkan dalam suatu pelarutnya ini akan melangsungkan suatu reaksi kimia gitu. Nah, misalnya di sini kan ada larutan gitu ya misalnya. Nah, larutan itu tadi dari pengertiannya adalah campuran zat terlarut dan juga pelarut yang bercampur secara homogen. Atau homogen itu berarti dia antara zat-zat penyusunnya itu tidak dapat dibedakan karena tercampur jadi satu istilahnya. Misalnya contohnya ini, ada garam. Garam yang dilarutkan dalam air. Nah, kemudian diaduk hingga merata. Nah, hingga akhirnya terbentuklah yang namanya larutan garam atau air garam. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari larutan, karena antara garam dan juga airnya itu sudah tidak dapat dibedakan lagi karena dia bercampur menjadi satu. Itulah larutan. Nah, stoikiometri larutan di sini, jadi yang dibahas adalah reaksi-reaksi yang berlangsung antara larutan-larutan yang saling direaksikan. Jadi nanti antara larutan garam dicampurkan lagi dengan senyawa lainnya gitu, nanti akan terjadi reaksi. Nah, reaksi kimianya ini nantinya yang ditentukan perhitungan-perhitungannya. Nah, itu yang akan kita pelajari di materi ini gitu. Nah, kemudian, biasanya reaksi kimia yang berlangsung dalam larutan itu berhubungan dengan yang namanya reaksi pertukaran ion. Jadi, ion-ion yang saling bertukar antar senyawa-senyawa yang bereaksinya. Nah, intinya dari reaksi kimia itu kan adalah pembentukan zat baru yang sifatnya itu berbeda dengan sifat-sifat dari reaktan-reaktannya atau zat-zat reaksinya, gitu kan ya. Nah, reaksi pertukaran ion ini juga nantinya dapat membentuk zat-zat baru itu. Nah, inilah yang biasanya dan pada umumnya berlangsung pada reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan, gitu. Nah, ion, karena di sini melibatkan tadi pertukaran ion, sobat belajar harus tahu juga nih mengenai ion-ion. Jadi ion itu adalah suatu zat atau spesies, kita bilang di sini, yang memiliki muatan. Bisa itu muatannya positif, bisa itu muatannya negatif.
Nah, kenapa dia bermuatan? Karena ada kecenderungan untuk melepaskan elektron atau untuk menangkap elektron gitu. Nah, ion di sini dibagi jadi dua jenis. Ada yang namanya anion dan juga ada yang namanya kation. Nah, kation itu adalah ion yang bermuatan positif, sedangkan anion adalah ion yang bermuatan negatif. Itu ya. Contoh-contoh dari kation misalnya ada H+. Jadi dilihat aja kalau misalnya di atas ionnya itu dia muatannya positif, berarti dia digolongkan ke dalam golongan kation. Tapi kalau dia di atasnya muatannya negatif, berarti dia masuk ke golongan anion gitu. Misalnya contohnya yang ini nih. Ada H+, ada Na+, ada K+, ada NH4+, Zn2+, Al3+. Nah, dari jumlah muatan yang dimiliki oleh anion-anion ini, oleh anion dan juga kation-kation ini dibagilah nih jadi beberapa jenis. Jadi kalau misalnya seperti ini nih, seperti yang H+ ini. Nah, di sini kan H+ punya yang namanya muatannya +1 ya. Ini dapat kita bilang sebagai kation bervalensi 1. Ya, karena dia cuma melepaskan 1 elektron aja. Bervalensi 1 ya. Kita tuliskan ini valensi 1. Nah, kemudian kalau misalnya sama halnya dengan Na+ dan juga H+, karena dia di atasnya muatannya cuma 1, +1 aja gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya yang ini juga sebenarnya bervalensi 1 nih, NH4, tapi dia adalah jenis ion poliatomik. Nah, jadi di sini ini adalah jenis ion poliatomik atau ion yang terdiri dari lebih dari 2 unsur. Itu ion poliatomik. Jadi ini ion poliatomik. Ion poliatomik yang bervalensi 1 gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang Zn2+? Kalau Zn2+ di sini sobat belajar bisa lihat kalau di atasnya ada angka 2. Berarti muatannya +2. Nah, kalau muatannya +2 nah, ini berarti dia melepaskan 2 elektron ya. Nah, ini berarti dia adalah ion yang bervalensi 2. Gitu ya. Nah, kalau yang 3+, berarti ya udah sesuai dengan ionnya. Ini adalah ion yang bervalensi 3. Itu ya. Nah, seperti itu. Gimana sobat belajar? Paham? Nah, sama juga seperti yang anionnya. Jadi, kalau yang misalnya ini ada F-, ada Cl-, ada OH-. Nah, itu juga adalah anion yang bervalensi 1 karena dia menangkap 1 elektron. Kemudian kalau yang SO4 2- itu berarti bervalensi 2 karena dia menangkap 2 elektron gitu. Dan dia merupakan ion poliatomik karena terdiri dari lebih dari 2 unsur. Gimana sobat belajar? Paham? Nah, jadi intinya ini adalah pengenalan mengenai ion-ionnya, dan ini yang akan terjadi nanti. Reaksi-reaksi yang ada di dalam larutan biasanya melibatkan anion dan juga kation ini. Sudah paham? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, kemudian di sini tadi kan reaksi-reaksi yang terjadi di dalam larutan intinya dia melibatkan pertukaran ion. Nah, ada beberapa jenis reaksi yang akan kita bahas di episode kali ini. Kita akan membahas mengenai yang pertama ada reaksi netralisasi atau reaksi penetralan. Itu ya. Reaksi netralisasi ini biasanya melibatkan reaksi yang terjadi antara asam dan juga basa. Nah, ketika asam direaksikan dengan basa, itu akan menghasilkan garam dan juga air. Itu ya, asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dan juga air. Jadi di sini. Nah, garam dan juga air ini sifatnya adalah netral. Jadi, nanti makanya di sini disebut sebagai reaksi netralisasi atau reaksi penetralan. Itu ya. Nah, contohnya gimana nih reaksi netralisasi? Asam sama basa direaksikan jadi garam. Contohnya misalnya pada HCl dan juga NaOH.
HCl dan juga NaOH. Di sini HCl-nya direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan NaCl sebagai garamnya dan juga H2O sebagai air. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena pada larutannya HCl akan terionisasi jadi ion H+ dan juga ion Cl-. Nah, sedangkan NaOH pada saat dia dilarutkan dalam larutannya, ini akan terionisasi jadi ion Na+ dan juga ion OH-. Nah, inilah dia terjadi pertukaran ion. Jadi, yang Na+-nya ini, karena dia muatannya positif, dia pasti akan berikatan dengan yang muatannya negatif, yaitu dia akan berikatan dengan Cl-. Ini berikatan, sehingga terbentuklah nih NaCl gitu. Nah, sedangkan yang ini, yang OH-, karena dia negatif, dia akan berikatan dengan yang muatannya positif, yaitu H+. Nah, terjadilah pertukaran ion di sini. Nah, H+ sama OH- dia akan bergabung molekulnya untuk membentuk H2O. Gitu sobat belajar. Paham? Ngerti? Nah, jadi intinya adalah pertukarannya ion itu. Tadinya kan Na+-nya dia ada di senyawa yang basanya. Cl-nya ada di senyawa yang asamnya. Dia saling bergabung. Jadinya tukar-tukeran ionnya. Gitu prinsip dari pertukaran ion. Gimana sobat belajar? Paham? Nah, kemudian untuk yang di reaksi netralisasi ini, biasanya pada reaksi ini bentuk dari stoikiometri larutannya itu adalah bisa cari salah satu mol dari zat asam atau basanya, atau mencari massa dari salah satu zatnya, massa asamnya atau massa basanya, atau volumenya, dan lain sebagainya. Nah, intinya untuk reaksi netralisasi, jumlah ion H+ itu jumlahnya akan sama dengan jumlah ion dari OH-. Itulah yang disebut sebagai reaksi netralisasi. H+ dan juga OH- jumlahnya sama banyak. Itu ya. Nah, karena H+ sama OH- jumlahnya sama banyak, maka kita bisa pakai rumus ini. A dikalikan dengan mol asam sama dengan B dikalikan dengan mol basa. Nah di sini ini ya, berarti tadi intinya reaksi netralisasi itu pada saat jumlah H+ sama dengan jumlah OH-. Oke? Nah, karena jumlah H+ sama dengan jumlah OH- berlakulah rumus ini. Nah, untuk A-nya itu tadi sama dengan, karena dia ini berhubungan dengan mol asamnya, berarti A itu adalah jumlah dari H+-nya. Ada berapa banyak H-nya? Misalnya di H di sini HCl. HCl di sini H-nya ada 1. Maka nanti A-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang mol asamnya, nah ini berarti mol ya, mol atau lambangnya adalah N. Nah, sobat belajar perlu ingat lagi nih dasar dari stoikiometri untuk perhitungan mol. Itu ada 2. Yang pertama kalau misalnya zatnya itu berupa larutan. Kalau larutan kita pakai rumus molnya itu adalah konsentrasi atau molaritas dikalikan dengan volume. Jadi ini konsentrasi ya. Konsentrasi atau molaritas. Dan ini V-nya itu adalah volume. Volumenya dalam liter. Gitu ya. Gimana soal belajar? Paham? Nah, atau rumus yang kedua, kalau misalnya dia berupa padatan. Ini rumusnya adalah massa per mR senyawa dikali 1000 per volume dalam mili. Jadi ini yang harus sobat belajar ingat rumus ini. Itu ya. Oke? Boleh dicatat.
karena ini merupakan poin pentingnya. Oke, sudah. Jadi nanti di sini A itu jumlah H plusnya, kemudian B-nya ini sama dengan jumlah OH minnya, karena dia berkaitan dengan basa. Itu ya. Jadi A-nya itu jumlah H plus, B-nya itu jumlah OH min. Sudah? Nah, kita lanjut ya. Kakak akan tunjukkan contoh soal yang berhubungan dengan stoikiometri larutan untuk reaksi netralisasi ini. Jadi seperti ini. Contoh. Nah, di sini sebanyak 12 mili larutan NaOH. Nah, di sini larutan NaOH 0,2 molar ya. Nah, larutan sebanyak 12 mili larutan 0,2 molar NaOH dinetralkan oleh larutan HCl 0,12 molar sebanyak berapa mili? Nah, berarti di sini kalau data-data yang diketahuinya dari soal ini diketahui pertama volume dari NaOH. Nah, volume dari NaOH adalah 12 mili. Nah, kemudian konsentrasi dari NaOH. Konsentrasi dari NaOH ini sama dengan 0,2 molar. Ya. Kemudian V dari volume dari HCl yang ditanya ya. Kemudian konsentrasi dari HCl-nya diketahui. Itu sebesar 0,12 molar. Nah, yang ditanya adalah volume dari HCl-nya. Nah, ini berapa volumenya? Nah, berarti cara untuk menjawabnya, tadi kita pakai rumus yang A dikali mol asam sama dengan B dikali mol basa. Nah, kita pakai rumus yang ini. Ya, A-nya itu tadi adalah jumlah dari H-nya, B-nya itu adalah jumlah dari OH-nya. Jadi kita lihat di soal di sini. Nah, A di sini kan berarti asamnya itu kita pakai yang HCl kan, sesuai yang di soal. Yang basanya berarti kita pakai yang NaOH. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita masukkan deh A jumlah H-nya. Jumlah H di sini ada 1. HCl ada 1 H. Berarti 1 dikalikan dengan rumus mol asamnya. Karena di sini belum diketahui molnya, yang diketahui adalah konsentrasi dan juga volume, maka di sini untuk cari molnya, mol dari asamnya berarti sama dengan pakai rumus yang M dikalikan dengan V. Kita pakai langsung aja masukin ke sini nggak apa-apa. Berarti di sini 0,2. Ini untuk yang asamnya dulu ya, yang asamnya ini. Molaritasnya adalah 0,12 molar. Ini ya. Dikalikan dengan volumenya, belum tahu berapa. Kemudian sama dengan 1 juga B-nya, karena OH-nya ada 1. 1 dikalikan dengan 0,2. Dikali volumenya 12. Berarti di sini V sama dengan 2,4 sini ya, dibagi dengan 0,12. Nah, V-nya sama dengan 20 mili. Nah, dari sini kita bisa tahu volume yang harus ditambahkan, volume HCl yang harus ditambahkan untuk menetralkan 12 mili larutan 0,2 molar NaOH. Gitu ya, dapatkanlah 20 mili. Oke? Sudah paham sobat belajar? Nah, kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya adalah reaksi logam dan juga asam. Nah, logam kalau ditambahkan dengan asam, ini akan menjadi garam dan juga H2 atau gas H2, hidrogen. Nah, syaratnya adalah logamnya itu harus reaktif.
yaitu golongan 1A, 2A, Al, dan juga Mn. Nah, dan juga asam yang digunakan itu kecuali asam nitrat dan juga asam sulfat kat. Nah, ini syaratnya ya. Nah, contoh dari reaksi logam dan juga asam, misalnya logam Al direaksikan dengan asam sulfat dalam bentuk larutannya, dia akan menghasilkan garam. Garam yaitu dalam bentuk Al2SO4 3 kali dan juga gas hidrogen. Itu ya. Paham sobat belajar? Oke. Nah, kemudian reaksi yang ketiga ini adalah reaksi garam dan juga garam. Garam dan garam saling direaksikan, dia akan terjadi pertukaran ion yang dinamakan dengan pertukaran ion. Jadi garam ini nanti akan bertukar dengan garam yang kedua, ionnya akan terbentuk garam baru yang kita sebut sebagai garam ketiga dan juga garam keempat. Nah, syaratnya reaksi ini dapat berlangsung, reaksinya dapat dikatakan berlangsung ya, kalau misalnya terbentuk endapan, biasanya seperti itu. Nah, contohnya untuk senyawa-senyawanya ini jadi ada beberapa garam yang ada beberapa senyawa yang dapat larut dan juga ada yang tidak dapat larut. Nah, ini sobat belajar bisa catat di sini. Ini kalau misalnya dia mengandung kation golongan 1A, yaitu ada Li, Na, K, Rb, Cs, dan juga ada ion NH4+ di dalam suatu jenis garam, itu berarti senyawanya dapat larut dalam air. Nah, sedangkan kalau misalnya yang mengandung anion CO3 2-, kemudian PO4 3-, CrO4 2-, dan juga S2-, kalau misalnya selain berikatan dengan kation ini, misalnya contohnya misalnya ada CaCO3. Nah, ini nanti dia mudah mengendap. Nah, dan juga misalnya dan yang lainnya, pokoknya dia mengandung anion-anion ini. Kemudian anionnya kalau misalnya senyawa yang larut, di mana dia mengandung anion yang ada di sini. Terus ada halida dan juga ada sulfat, itu dia berarti senyawanya senyawa yang mudah larut dalam air. Nah, jadi kalau misalnya reaksi-reaksi dari garam-garam ini melibatkan ion-ion yang ada di tabel ini, maka nanti dilihat apakah reaksinya itu dapat berlangsung, apakah reaksinya itu dapat membentuk endapan. Gitu sobat belajar. Gimana? Sudah paham dengan materi yang telah kita pelajari di episode live classes kali ini? Jadi tadi kita sudah belajar mengenai reaksi-reaksi yang terjadi di dalam larutan dan perhitungan-perhitungan yang menyertai reaksi-reaksi tersebut. Nah, sobat belajar kalau misalnya mau cari tahu lebih banyak, sobat belajar bisa coba-coba beberapa contoh soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!